Satu persatu kendaraan barang melintasi jembatan timbang Losarang Indramayu dan menimbang tonase barang muatan. Dari hasil penimbangan, banyak kendaraan ditilang petugas Dinas Perhubungan karena memiliki tonase berlebihan di jalur Pantura. Sementara itu, keberadaan jembatan timbang mendapat penolakan dari sejumlah sopir. Para sopir berharap jembatan timbang beroperasi selama 24 jam agar tidak ada kendaraan barang yang lolos. Nah, sekarang teman-teman, saya akan membahas berapa persenkah kelebihan tonase yang lolos timbang di jembatan timbang gitu ya. Saya kemarin tanggal 4 lewat jembatan timbang Losarang ya. Saya bawa sembako ya, yaitu susu ya. Saya kelebihan muatan 48,2%. Kalau untuk tahun lalu ya, tahun 2020 ya, itu masih bisa lolos ya teman-teman. Kalau bawa sembako ya, di bawah 50% dari tonase JBI ya, itu lolos timbang ya. Nah, sekarang tahun 2021 saya kena tilang ya. Tapi untungnya saya masih dapat peringatan ya dari Dishub jembatan timbang Losarang tersebut ya, dan tidak ditilang ya. Ini surat peringatan dari Dishub jembatan timbang Losarang ya teman-teman. Ini disuruh sampaikan ke pihak perusahaan saya ya, dan insya Allah ini akan saya serahkan ke pihak perusahaan saya ya. Inilah surat peringatannya. Dan berapa persen sajakah yang bisa lolos di jembatan timbang tahun 2021? Karena tahun 2020 ya, itu masih bisa di bawah 50% sembako bisa lolos ya. Inilah surat pemberitahuan ya dari Dishub Losarang ya, Jakarta 6 April 2020 ya, perihal toleransi sanksi kelebihan muatan angkutan barang pokok dan barang penting ya. Kepada yang terhormat Kepala Balai Transportasi Darat seluruh Indonesia, Ketua Umum DPP Organda, Ketua Umum DPP Aprindo, Ketua Umum DPP Alfi ya di Jakarta. Berdasarkan pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan, diatur bahwa terhadap pelanggaran kelebihan muatan kendaraan angkutan barang diberikan sanksi melebihi 5% dari daya angkut kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji ya. Oke, nomor 2 ya kita bahas ya. Yang kita bahas itu kelebihan tonase ya yang diperbolehkan oleh pemerintah ya. Oke, nomor 3 langsung ya. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antar kementerian perlu menetapkan toleransi kelebihan muatan kendaraan angkutan barang yang mengangkut bahan pokok dan bahan penting di jalan nasional sebagai berikut. A. Truk bermuatan barang penting semisal semen, baja, kaca lembaran, air mineral atau air minum dalam kemasan ya,
beton ringan, kertas, pupuk, keramik, dan lain-lain. Batas toleransinya yaitu sampai 40% ya. Jadi kalau di atas 40% ya muatan barang penting itu ditilang ya teman-teman. Itu per tahun 2020 ya. Dan untuk tahun 2021 berbeda ya teman ya, ada pengurangan persentasi kelebihan muatan ya. Oke, kita lanjutkan. Muatan lebih dari 40% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan atau transfer muatan atau dilarang meneruskan perjalanan. Ini dilaksanakan per 9 Maret sampai 31 Desember 2020 ya. Dan untuk tahun 2021 ya teman-teman ya, itu toleransi persentase muatan ya itu 20% ya teman-teman. Kalau di atas 20% ya ditilang ya, dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan atau transfer muatan, dilarang meneruskan perjalanan. Itu dilaksanakan per tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021 ya teman-teman ya. Itu akan ditilang ya. Nah, untuk sembako ya, truk bermuatan sembako berdasarkan peraturan Presiden nomor 71 ya tahun 2015 tentang penetapan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting meliputi beras, kedelai, bahan baku, tahu, tempe, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur ayam ras, ikan segar, misal bandeng, kembung, tongkol, tuna, dan lain-lain ya. Itu batas toleransi pelanggaran muatan lebih sampai 50%. Jadi muatan lebih dari 50% ditilang ya, dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan. Itu per 9 Maret 31 Desember 2020 ya teman-teman ya. Dan untuk tahun sekarang ya 2021 ya, per tanggal 1 Januari itu kelebihan tonasenya 30% saja ya. Di atas 30% ditilang ya. Dilakukan pemindahan kelebihan muatan atau transfer muatan ya. Itu per tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Dan tahun berikutnya tahun 2022 ya, per 1 Januari sampai 31 Desember juga toleransi kelebihan muatannya dikurangi lagi ya menjadi 15%. Dan sampai tahun 2023 ya sampai 5% ya teman-teman. Jadi untuk tahun 2021 batas toleransi kelebihan muatan CBI nya yaitu untuk sembako jadi 30% toleransinya ya. Dan untuk muatan penting ya menjadi 20% ya. Kelebihan di atas persentase tersebut akan ditilang ya atau ditindak ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. Jadi muatan sembako ya itu toleransinya lebih dari 30% ditilang ya. Dan toleransinya untuk muatan penting ya itu 20% ya, di atas 20% ditilang ya teman-teman.
Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, dimohon kepada operator angkutan barang untuk tidak melakukan pelanggaran muatan melebihi daya angkut yang telah ditetapkan dalam buku uji ya. Demikian disampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, sekarang sudah jelas ya. Jadi batas toleransi untuk angkutan barang tahun 2021 untuk muatan penting hanya 20% saja ya, selebihnya ditilang dan ditindak ya. Untuk sembako hanya 30% saja ya, dan selebihnya ditilang. Oke teman-teman, semoga ya penjelasan saya jelas ya dan bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk berkembangnya channel saya mohon dukungannya untuk di subscribe, di komen, dan di like, juga di share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.